gambarnya. Kemudian ada orang membuat gerabah. Nah, dari gambar-gambar ini nanti yang akan kita sebenarnya apa sih gaya dan apa namanya gaya dan gerak itu, ya. Tapi sebelumnya Pak Kasino punya lagu, ya. Lagunya itu tentang gaya, cuma kita menyanyikannya pakai apa namanya nadanya nada naik becak. Ya, kita akan coba materi-materi kita rangkum supaya kita belajarnya lebih happy. Mudah-mudahan dengan cara kita belajar sambil bernyanyi atau dengan happy, insya Allah apa yang kita pelajarin akan cepat kita ingat, akan lama kita ingat, dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan, ya, sehingga nanti sampai jenjang-jenjang berikutnya kalian masih bisa ingat, ya. Oke, lagunya gini, nextnya tuh, mari kita belajar tentang materi gaya dari sifat-sifatnya dan beserta maknanya. Ayo kita belajar, ayo kita bersama belajar tentang gaya. Mari kita belajar bersama. Ada macam gayanya, gaya yaitu magnet, ya, dan gaya gravitasi serta gaya statik, gaya tarik dan dorong, gaya pegas, gaya gesek, itu semua macam-macam gaya. Kita akan nyanyi sama-sama dengan Bu Iie, Bu Tami, dan Bu Nenden. Jadi wali kelas kalian semua ada di sini. Jadi kita setiap kita pembelajaran seperti ini kita selalu sama-sama, sehingga apa yang nanti kalian tanyakan, apa yang nanti menjadi kendala di kalian, kita atau wali kelas kalian semuanya tahu. Ya, kita simak videonya bersama. Dia ini ngeri sekali ya. Danis, bisa. Bismillah. Ada anak-anak baca terbilang. Siap ya. Karena mungkin hari ini di alih kelas itu gerimis, mungkin koneksi kita juga terkendala dengan itu. Jadi mohon maaf kalau hal ini membuat kalian tidak nyaman. Tapi insya Allah sih kita berusaha untuk kalian bisa lebih nyaman, lebih puas. Ya, karena muter terus nanti kita akan bahas ya yang jelas. Oke, siap. Itu Vicky. Terus sangat Maaf. Oke, sambil menunggu nanti kita akan ini. Oke, dari bacaan kalian tadi di halaman 9, Pak Kasino bisa menarik satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan gaya, jadi yang dimaksud dengan gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak
tarikan yang menyebabkan suatu benda itu bergerak atau berubah arah. Ya, oke, ini lagunya bisa, jadi kita nyanyi sama-sama. Ya, dengan Bu Nenden, dengan Bu Tami dan Bu E, kita nyanyi sama-sama. Kita belajar tentang materi, gaya dari sifat-sifatnya dan beserta macamnya. Ayo kita bersama belajar tentang gaya. Mari kita belajar bersama, ada macamnya gaya. Itu gaya magnet dan gaya gravitasi serta listrik statis, gaya tarik dan dorong, gaya pegas dan gesek, itu semua macam-macam gaya, itu semua macam-macam gaya, itu semua macam-macam gaya. Kita belajar tentang materi gaya dari sifat-sifatnya dan beserta macamnya. Ayo kita bersama belajar tentang gaya. Mari kita belajar bersama, ada macamnya gaya, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi serta listrik statis, gaya tarik dan dorong, gaya pegas dan gesek, itu semua macam-macam gaya, itu semua macam-macam gaya, itu semua macam-macam gaya. Kalian bisa coba di berikutnya nih. Kita sama-sama nyanyinya. Sifat-sifatnya dan macamnya. Kita bersama belajar tentang gaya. Mari kita belajar bersama. Macamnya gaya, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi serta listrik statis, gaya tarik dan dorong, gaya pegas dan gesek, itu semua macam-macam gaya, itu semua macam-macam gaya, itu semua macam-macam gaya. Ya, sekali lagi ya, coba. Sama-sama kita belajar tentang materi gaya dari sifat-sifatnya dan beserta macamnya. Ayo kita bersama belajar tentang gaya. Mari kita belajar bersama macamnya gaya, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi serta listrik statis, gaya tarik dan dorong, gaya pegas dan gesek, itu semua macam-macam gaya, itu semua macam-macam gaya, itu semua macam-macam gaya. Oke, terima kasih yang sudah ikut bernyanyi. Mudah-mudahan bikin kita selalu happy. Oke. Tadi definisinya gaya, ya. Gaya itu tarikan atau dorongan apa yang dorongan atau yang dapat menyebabkan benda itu bergerak atau berubah arah. Ya.
boleh dicatat silahkan nanti supaya kita belajarnya lebih enak lagi, nggak usah harus buka YouTube lagi atau gimana. Kemudian langsung tak kasih nama masuk ke gerak. Gerak itu adalah perpindahan kedudukan benda. Perpindahan jadi perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya, tapi hal ini dipengaruhi oleh gaya. Dipengaruhi oleh gaya. Seperti yang kemarin kalian lihat di film, tapi nanti filmnya akan kita putar di akhir. Oke. Untuk tahu lebih lanjutnya, Pak Kasino akan membuat belajar kita dengan menggunakan peta pikiran atau ya dengan menggunakan peta pikiran supaya kalian lebih mudah. Oke, untuk gaya itu Pak Kasno ibaratkan ada di tengah. Ini gaya. Ya. Kita lihat tadi definisinya sudah, tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak atau berubah arah. Kemudian gaya ini kita lihat macam-macamnya. Di sini ada macam-macam gaya, ya. Seperti ada di lagu tadi, ada yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Kemudian ada yang namanya tadi kita bilang gaya magnet. Kemudian ada gaya pegas. Sambil dicatat ya nak ya, supaya nanti kalau ulangan kalian gampang belajarnya. Ya, ada gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi. Terus ada apa lagi tadi? Gaya apa? Iya, gaya gesek. Gaya gesek. Kemudian ada gaya otot di sini. Gaya otot. Nanti kita akan coba jabarkan satu-satu. Ya. Kemudian ada lagi di sini gaya listrik. Kalau tadi di lagu kita bicaranya tentang gaya listrik itu listrik statis. Sebenarnya listrik itu ada dua, ya, ada statis sama ada dinamis. Tapi kalau di SD kita untuk di kelas 4 kita baru belajar tentang listrik statis. Listrik statis, ya. Nih namanya macam-macam gaya. Oke. Dari sini Pak Kasino akan jabarkan satu-satu. Gaya gravitasi yang pertama. Gravitasi ini disebabkan oleh gaya tarik bumi. Jadi setiap benda yang jatuh di muka bumi ini pasti jatuhnya ke bawah. Seperti ini, Pak Kasino contohin. Spidol ini ketika Pak Kasino lepas, itu akan jatuh ke bawah. Beda dengan di luar angkasa. Kalau di luar angkasa, karena tidak ada gaya gravitasi, sehingga semua benda yang ada di luar angkasa itu melayang. Jadi kalau jatuh nggak ke bawah kalau di luar angkasa, ke atas. Ya. Orang penemu dari gaya gravitasi ini adalah Isaac Newton. Ini penemunya itu Isaac
Isaac Newton. Ya, ini penemunya. Jadi kadang-kadang nanti kalau dilihat kenapa selalu ada penemunya, Pak? Karena biasanya nanti untuk ukuran nanti dibilang kayu gravitasi itu satuannya apa? Satuannya pasti ada di belakangnya Newton. Nah, ini penemunya. Ya, nanti kalau dilewat di apa namanya di sekolah atau di kelas yang lebih tinggi lagi, nanti kalian akan insya Allah kalau kalian perhatikan di sini nanti akan bisa dibawa ke sana terus. Ya. Ini. Kemudian gaya pegas. Gaya pegas itu disebabkan oleh sifat elastisitas dari suatu benda. Misalnya karet. Ya. Karet ini misalnya kalau kita sering tuh ketapel. Ya, kita main ketapel. Kan kita pakai bijinya itu batunya itu ditaruh di karetnya, kemudian kita tarik, kemudian kita lepas. Atau selain itu ada juga misalnya dari anak panah, ya kita melepas busur panah itu kita dengan cepat karena itu kita tarik dulu, kita bentangin kencang, kemudian kita lepas sehingga busurnya lari. Nah itu adalah gaya yang dipakai gaya pegas. Kemudian ada lagi yang punya adik bayi yang suka di ayunan, ya. Jadi dia mantul ke bawah. Nah itu dipakainya dari pegas ini. Jadi pemanfaatan gaya-gaya pegas ini jadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada karet gelap, ya. Atau kalau kalian sering loncat-loncatan di tempat tidur, ya. Itu kan kalau kita lompat-lompat kita kayak mantul. Nah, itu ada di situ. Trampolin itu juga termasuk di gaya pegas di sini. Ya. Kemudian gaya pegas itu sendiri, penemunya siapa? Penemunya Patricia Laurencia Wage. Di sini. Patricia Laurencia Wage. Laurencia tulisannya Wage. Ya, ini penemu dari gaya pegas. Kemudian setelah gaya pegas kita menganjak ke gaya magnet. Ya, gaya magnet itu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik magnet. Jadi magnet itu biasanya ada dua kutub. Ketika dua kutub itu berdekatan, dia saling menarik. Tapi ketika dia berjauhan, itu saling menolak. Atau magnet kalau magnetnya itu sama, menolak. Jadi misalnya kutub utara dengan kutub utara, dia saling menolak. Tapi kalau jadi magnet itu kan dari dua kutub. Kalau utara sama utara berarti menolak. Tapi kalau utara dengan selatan, itu menarik. Jadi begitu prinsipnya. Nah, gaya magnet ini, kalau magnet itu dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kita bisa bilang besi berani ya. Jadi besi berani. Jadi dia bisa menarik bahan-bahan yang yang asalnya dari bahan logam atau besi. Biasanya tuh kadang-kadang kalau kita suka mainan tuh kita taruh peniti di atas, kemudian kita taruh di atas buku, kemudian magnetnya tuh atau besi beraninya tuh kita taruh di bawah. Kita gerak-gerakin gini otomatis si benda peniti yang di atas buku itu akan bergerak. Jadi kita sering pakai di sini. Kemudian magnet itu penemunya adalah Magneto. Ya. Ini penemu dari magnet. Oke. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek itu disebabkan oleh sentuhan dengan benda lain. Ya, jadi kita bergesekan, bersentuhan. Misalnya tangan kanan kita sama kiri kita gosok begitu, otomatis ini ada timbul gaya gesek. Ya. Nah, gaya gesek ini biasanya banyak sekali di ban mobil,
ban motor dengan bergesek dengan aspal di jalan. Nah, itu terus seperti itu. Jadi gesekan itu atau telapak sepatu kalian dengan ubin. Jadi pada saat ini kalau pakai sepatu jalan di ubin berarti ada gesekan, ya. Nah, gesekan ini sendiri bisa diperbesar atau bisa diperkecil. Kalau gesekan ini akan diperbesar, berarti permukaannya kita buat lebih kasar, ya. Lebih kasar, jadi biar nggak licin, kan berarti mempergesar gaya gesekan kan, itu diperkasar. Tapi kalau supaya memperkecil, caranya itu mudah. Yang pertama, menghaluskan permukaan bendanya. Jadi biar licin nih, mejanya diamplas, kemudian dicat, kemudian dipernis lagi supaya licin, ya. Kemudian memasang roda, kalau biasanya di lemari itu biasa suka dipindah-pindahin sama orang tua kalian supaya tidak berat, itu kita dipasang roda supaya gampang. Misalnya mau dipindah ke sana, pindah ke sini, movingnya supaya gampang, nggak berat, nggak harus diangkat, cukup didorong saja. Sehingga itu memperkecil. Kemudian roda sepeda diberi bantalan peluru. Jadi ada satu lingkaran gitu, kemudian di sini tuh ada porosnya, kemudian di sini tuh ada biji-biji gunduk gitu, tetapi dari besi. Ini namanya bantalan peluru atau pelor, ya. Kemudian kalau gaya kemudian lanjut ke gaya otot. Gaya otot, ya, gaya otot itu gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita, ya, oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya pada saat kalian menendang bola, pada saat kalian main tarik tambang. Kalau di gambar tadi kan ada yang gambarnya narik tambang, atau pada saat kita mendorong, ya, memompa sepeda, itu yang dimanfaatkan adalah gaya otot, ya. Gaya otot ini sangat fleksibel karena biasanya dikendalikan oleh koordinasi biologis otak kita. Jadi yang memerintahkan otak kita. Jadi tidak bisa disetel kebutuhan berapapun, kita tahu karena lihat, oh barang ini besar. Ketika otak kita memberikan tenaganya jangan banyak-banyak yang dikeluarkan. Atau ketika barang besar tetapi kita nggak kuat, ya kan? Makanya kita akan ini pelan-pelan. Oke, kalau gaya otot ini penemunya adalah Luigi kalau nggak salah. Luigi Galvani. Penemunya Luigi Galvani. Ini penemu dari gaya otot, ya. Kemudian yang berikutnya adalah gaya listrik. Di sini Pak Kasino tambahin listrik statis karena kita tadi dalam lagu kita sebutnya listrik statis, ya. Gaya listrik dihasilkan oleh muatan listrik. Jadi muatan listrik kita ada dua, positif dan negatif, ya. Nah, sementara bedanya listrik dinamis dengan listrik statis, ini Pak Kasno sebutin statis. Kalau listrik dinamis itu muatannya selalu ada. Kalau listrik statis hanya ada saat-saat tertentu, ya. Nanti kalau kita mau melakukan percobaan, misalnya pakai penggaris plastik, ya, penggaris plastik itu kalian gosok-gosok di meja sampai panas gitu, kemudian kalian deketin di rambut kalian, nanti rambut kalian akan keangkat seperti kesetrum. Jadi itu cara membuat listrik statis, ya. Jadi listrik statis itu tidak bisa, maksudnya tidak bisa bertahan lama, hanya sesaat aja. Sementara listrik dinamis ini
dia akan bertahan lama dan bisa dialirkan. Sementara listrik statis tidak bisa dialirkan, hanya terjadi di satu tempat. Baik, kemudian apa sih pengaruh gaya? Pengaruh gaya, di sini tadi ada gaya, ada macam gaya. Ini Pak Kasna bilang ada pengaruh gaya, ya. Apa aja sih pengaruh gaya? Bisa nggak sih gaya itu mempengaruhi kita? Pengaruh gaya. Yang pertama, gaya itu menggerakkan benda diam. Ya, yang pertama menggerakkan benda diam. Gaya dapat menggerakkan benda diam. Misal kita punya bola, bola itu kita taruh aja di depan kita, dia diem. Kemudian kita kasih gaya otot, kita tendang atau kita dorong, otomatis bola itu akan bergerak. Jadi di sini menggerakkan benda diam. Awalnya diam, kemudian kita gerakkan dengan cara didorong atau kita tendang. Kemudian membuat benda gerak menjadi diam. Ini sebaliknya, membuat benda gerak menjadi diam. Misalnya, kalau Kak kasih contoh ini, kiper yang paling gampang ya. Kiper kalian sering nonton sepak bola, ada kipernya ya, supaya mereka kan istilahnya ya, berlomba-lomba untuk memasukkan bola ke gawang. Tapi ada penjaga gawangnya atau yang kita sebut kiper. Nah, kiper itu berusaha memberhentikan bola dengan ditangkap ya. Nah, itu membuat benda bergerak menjadi diam. Atau ketika kalian main basket, dilemparin bola, terus kalian tangkap. Nah, benda itu akan diam di sini. Ya. Berikutnya, mengubah gerak benda. Ada mengubah gerak benda. Misal, ada kita sering lihat kemarin tuh yang lagi rame-ramenya badminton. Ya, ketika lawan kita mengarahkan shuttlecock ke kita bisa memberikan gaya dengan cara memukul shuttlecock itu sehingga shuttlecock itu balik lagi ke lawannya. Jadi itu mengubah arah gerak benda yang tadinya cocknya menuju ke kita, kemudian kita balikan lagi atau kembalikan lagi ke lawan main kita. Jadi ini mengubah gerak benda, ya. Bisa kan? Misalnya kita main bola sama seperti itu, bolanya ditendang sama teman kita, kemudian kena nyentuh badan kita, dia akan berubah arahnya, ya. Kemudian berikutnya merubah bentuk benda. Gaya dapat merubah bentuk benda. Kalau dalam buku tadi yang kalian lihat itu ada yang orang bikin gerabah, ya, gerabah. Awalnya gerabah itu dari tanah liat, dari gumpalan tanah liat, dengan diberi gaya otot dan dia dibentuk sehingga dia menyerupai gerabah atau guci. Jadi di sini kita bisa lihat merubah bentuk benda. Atau kalau kalian dulu di kelas-kelas bawah sering main plastisin atau lilin, kalian bisa bikin, oh saya mau bikin buah atau ini, itu kan kalian tekan-tekan atau kalian pencet-pencet, kalian bentuk, itu akan bisa merubah bentuk benda, ya. Kemudian yang terakhir dari pengaruh
apa namanya pengaruh benda itu merubah kecepatan gerak benda. Udah nggak tadi udah belum? Merubah kecepatan gerak, mengubah gerak benda, mengubah kecepatan, mengubah arah tadi, mengubah arah. Kalau ini merubah kecepatan. Jadi merubah kecepatan benda. Jadi kalau kita misalnya benda itu mobil, misalnya gitu, supaya kita dorong, supaya bunyi, biasanya yang sering mogok itu kita dorong, ayo lebih kencang lagi, kita tambah tenaga lagi, tambah dorongannya, itu bisa membuat kecepatan dari satu benda ini bertambah, ya. Kemudian kalau dilihat hubungan gaya dan gerak, ya, hubungan gaya dan gerak itu juga sama. Ini kan tadi macam-macam gaya, kemudian ini macam-macam pengaruh gayanya. Ada nggak sih hubungannya gaya dan gerak? Ada, ya. Gerakan benda yang tadi kita sepakat, nih, perpindahan kedudukan benda dari tempat asal dipengaruhi oleh gaya. Jadi hubungannya adalah misalnya kalau kita menendang, yang digunakan adalah gaya dorong. Kemudian kita menarik, kemudian yang dipakai gaya tarik. Ya. Terus kemudian ada menjatuhkan, yang dipakai gaya gravitasi. Melempar, yang dipakai gaya otot. Kemudian mengayuh atau sepeda. Tetapi ini semua, gaya-gaya itu semua, kita juga bisa temui dalam satu kegiatan yang sama. Misalnya, pada saat kita bersepeda, gaya-gaya apa aja yang ada di sepeda kita? Ya, jadi pada saat kita bersepeda, ada timbul dari bannya, ada gaya gesek. Kemudian dari ban, kemudian dari lampu, dia biasanya pakai magnet, timbul gaya listrik dan magnet. Kemudian dari kita mengayuh, timbul gaya otot. Ada. Ya, timbul gaya otot. Kemudian apa namanya, kita mengangkat barang atau mengangkat benda, itu juga akan menimbulkan hubungannya gaya dan gerak itu seperti itu. Ya, itu pemaparan dari Pak. Nanti kita bisa lihat dari film tayangan yang kemarin, kita ulang lagi coba apa benar sih. Kemudian untuk halaman 9 yang kemarin pertanyaan, apakah gaya itu halaman 10, ayo berarti dilihat halaman 10. Ya. Apakah gaya itu, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang tahu jawabannya nggak? Tadi kita udah terangin. Apakah gaya itu? Iya, benar. Gaya itu adalah tarikan atau turunan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau bergerak. Ya. Kemudian nomor 2-nya, apakah gaya dapat menyebabkan benda bergerak? Iya, ya kan? Betul. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak, ya kan? Karena kita dengan adanya gaya, benda itu bisa misalnya kita mendorong meja, kemudian menutup pintu dengan kita dorong, kemudian membuka pintu didorong juga, ya kan? Atau menutup, biasanya ada yang ditarik, ada yang didorong, ya. Itu salah satu dari penyebab benda itu bergerak. Tadi
Tapi kan bergeraknya di sini kan kita mendefinisikan perpindahan kedudukan benda dari satu tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Yang nomor 3, benarkah semakin besar gaya yang mengenainya, gerak benda itu semakin cepat? Iya, jawabannya. Kenapa? Karena bila kalau di arah yang sama itu kita kasih tenaga ekstra itu akan lebih cepat. Ya. Tapi kalau berlawanan akan hambat. Oke, untuk kita itu kemudian yang halaman 12 itu dari yang tadi kita sudah paparkan, memahami gaya otot. Di situ ada anak main plastisin atau play-doh. Ya, gaya dapat berubah bentuk. Kemudian yang gambar 2-nya ini tentang tarik tambang, ya, menggunakan gaya otot. Kemudian yang nomor 3-nya itu juga Pak Ali sedang membaca tanah dengan kerbau. Dia yang dipakai gaya otot, ya, gaya tarik. Gaya ototnya itu dari kerbaunya. Oke. Kemudian yang tadi membuat namanya gerabah itu juga merubah bentuk benda sama. Kemudian lagi nggak disipannya. Oke. Dari situ ada pertanyaan. Pak Asri coba deh, satu dari setiap kelas satu pertanyaan. Ya silakan siapa yang minat bertanya. Musik. Yang mau bertanya, raise hand. Yang mau tanya, tolong tuliskan tangannya. Ya, angkat tangannya silakan. Adakah yang mau bertanya? Oke, Kesha, Aji silakan. Ya, silakan Kesha mau tanya. Bentar ya. Penemu gaya dorong siapa, Pak? Penemu gaya Dorong. dorong itu. Oke. Penemu gaya dorong itu tadi Pak Aslan sudah jabarkan. Tapi dia adanya masuknya ke gaya otot. Luigi Galvani. Ini lihat catatan ini Luigi Galvani. Sementara untuk listrik itu Ampere Michael Faraday. Ini penemu. Jadi gaya yang termasuk gaya otot itu gaya dorong, gaya tarik itu termasuk masuknya ke gaya otot. Oke? Gimana, Mas? Terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Yuk, kelas yang lain ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Jadi kalau mau bertanya nanti sesat di jalan. Tapi kalau di dalam pelajaran kalau mau bertanya atau boleh kalau malu nanyanya boleh ketik di chatnya. Nanti dibacakan ya. Ada lagi? Ada yang mau bertanya?
Sudah jelas? Jadi bisa dibutuhin yang itu yang filmnya tadi. Oke, tidak ada pertanyaan? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, itulah penjabaran dari Pak Kasino tentang gaya dan gerak. Ya, mudah-mudahan kalian sudah paham. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di classroom. Ya, pelajaran berikutnya adalah nanti kita PJOK, tetapi sebelum kalian sebelum kalian sambil menunggu dari guru PJOK-nya, kalian simak video yang kemarin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan simak. Hei Nana, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi gaya dan gerak. Materi gaya dan gerak dalam buku tema kelas 4 terbagi menjadi 2 tema, yakni tema 7 dan tema 8. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar berikut ini? Mendorong mobil atau mendorong benda lainnya? Melakukan kegiatan menarik meja atau menarik benda lainnya? Dari 2 gambar tersebut, apakah kalian mengetahui apa itu gaya dan gerak? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Jadi, sudah tahu perbedaannya kan? Berapa jenis gaya yang kalian ketahui? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama adalah gaya gravitasi, gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, gaya listrik, dan terakhir gaya gesek. Jadi, ada 6 jenis gaya yang akan kita pelajari. Berikut penjelasannya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh tarikan dari pusat bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Manfaatnya, semua benda yang berada di bumi tidak melayang. Gaya otot. Gaya otot terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan. Gaya otot sering dimanfaatkan manusia dalam beraktivitas seperti berolahraga dan bekerja. Gaya magnet. Gaya magnet terjadi karena hubungan antara 2 kutub magnet yang berbeda. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub senama akan tolak-menolak. Sebuah magnet akan menarik benda berbahan logam seperti besi, kawat, paku, seng, sendok, dan lainnya. Gaya pegas. Gaya pegas ditimbulkan oleh gerak benda yang elastis. Dengan kata lain, dapat kembali pada keadaan semula. Contohnya, ketapel, busur panah, peredam kejut, dan pir dalam ballpoint. Gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh aliran listrik negatif dan positif. Gaya listrik terbagi dalam listrik statis yang bersifat sementara dan listrik dinamis yang mengalir pada rangkaian listrik. Contoh listrik statis yakni pada penggaris plastik yang dikosongkan rambut kering dapat mengangkat potongan-potongan kertas. Gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika 2 permukaan benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, gaya gesek semakin besar.
dan menghambat laju benda. Jika permukaan benda halus, gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Bagaimana benda jika dikenai gaya tersebut? Apa pengaruh gaya terhadap benda? Mari kita simak penjelasannya. Pengaruh gaya terhadap benda adalah yang pertama, menggerakkan benda diam, menghentikan benda bergerak, mengubah bentuk benda, dan mengubah arah benda. Contoh gaya menggerakkan benda diam terdapat pada kegiatan melepaskan anak panah, mengendarai kendaraan bermotor, dan melemparkan bola atau benda lainnya. Menghentikan benda bergerak. Contohnya, mengerem kendaraan bermotor saat lampu lalu lintas menyala merah. Seorang kiper menangkap bola dengan kedua tangannya. Mengubah bentuk benda. Contohnya pada kegiatan memecahkan benda, membuat gerabah dari tanah liat, dan mengamplas kayu yang kasar menjadi halus. Mengubah arah benda, contohnya adalah mengembalikan shuttlecock saat bermain badminton dan mengendarai sepeda atau kendaraan bermotor di jalanan yang berliku. Mari kita lihat jenis gaya pada kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Berapakah jenis gaya dalam kegiatan tersebut? Mari kita sebutkan bersama. Gaya otot, gaya gesek, gaya listrik, dan gaya magnet. Bagaimana anak-anak? Apakah materi pembelajaran hari ini menyenangkan? Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Tetap semangat. Sekian, terima kasih. Oke, anak soleh dan solehah, itulah tadi materi IPA tentang gaya dan gerak. Nah, untuk selanjutnya, PJOK tidak melalui Zoom ya, nak. Nanti bisa dicek untuk materi dan tugasnya di Classroom. Oke, pembelajaran Zoom hari ini hanya sampai di sini. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, boleh langsung chat ke gurunya atau bisa chat di Classroom ya. Kalau belum jelas, nanti bisa lihat juga videonya di YouTube. Linknya nanti akan di-share di grup masing-masing kelas. Oke, Ibu tutup untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti sekarang nulis